Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Azara Aristi dengan NIM 222522312 dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bilangan prima yang merupakan materi dari mata kuliah teori bilangan. Nah, langsung aja ya kita ke materinya. Yang pertama ini ada relatif prima. Dua bilangan bulat positif dikatakan saling prima atau prima relatif atau koprima jika faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan itu sama dengan 1. Contohnya yang pertama ini ada bilangan 13 dan 11 yang dikatakan relatif prima karena FPB dari 13,11 sama dengan 1. Lalu yang kedua ada bilangan 21 dan 15 dikatakan tidak relatif prima karena FPB dari 21,15 sama dengan 3 yang tidak sama dengan 1. Jika A dan B relatif prima, terdapat bilangan bulat P dan Q sedemikian sehingga P dikali A ditambah Q dikali B sama dengan 1. Sebagai contohnya, bilangan 13 dan 11 merupakan relatif prima karena FPB dari 13 dan 11 ini sama dengan 1. Atau dapat ditulis menjadi min 5 dikali 13 ditambah 6 dikali 11 sama dengan 1. Didapatkan P-nya ini sama dengan min 5 dan Q-nya sama dengan 6. Namun, bilangan 21 dan 15 dikatakan tidak relatif prima karena FPB dari 21 dan 15 ini sama dengan 3 yang tidak sama dengan 1. Sehingga 21 dan 15 dapat dinyatakan dalam bentuk P dikali 21 ditambah Q dikali 15 sama dengan 1. Di sini ada definisi 4.1 yang menyatakan bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan tidak mempunyai faktor bulat positif kecuali 1 dan bilangan bulat itu sendiri disebut dengan bilangan prima. Bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima disebut dengan bilangan komposit atau tersusun. Barisan bilangan prima terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan lain sebagainya. Lalu barisan bilangan komposit terdiri dari 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, dan lain sebagainya. 1 dinyatakan bukan bilangan prima dan bukan bilangan komposit. 1 disebut dengan unit. Jadi, himpunan semua bilangan bulat positif atau bilangan asli terbagi dalam 3 himpunan bagian yang saling lepas. Yang pertama, himpunan semua bilangan prima. Lalu yang kedua, himpunan semua bilangan komposit, dan yang ketiga, himpunan unit. Teorema The Fundamental Theorem of Arithmetic yang menyatakan setiap bilangan bulat positif yang lebih besar atau sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Sebagai contohnya, 110 dapat diuraikan atas faktor-faktor prima. Nah, 110 ini dapat diuraikan menjadi 2 dikali 5 dikali 11, atau 110 diuraikan menjadi 2 dikali 11 dikali 5, atau 110 sama dengan 5 dikali 2 dikali 11, atau 110 sama dengan 5 dikali 11 dikali 2, atau yang lainnya. Bentuk perkalian bilangan-bilangan prima itu adalah tunggal, kecuali urutan dari faktor-faktor prima tersebut. Hal ini sering disebut dengan teorema faktorisasi tunggal. Teorema yang pertama yaitu teorema 4.1 yang menyatakan setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dibagi oleh satu bilangan prima. Misalkan bilangan bulat positifnya ini adalah bilangan prima, maka bilangan itu akan habis membagi dirinya sendiri. Contohnya 17 akan habis dibagi oleh dirinya sendiri yaitu 17. Misalkan bilangan bulat positifnya ini adalah bilangan komposit, maka bilangan itu akan habis dibagi oleh bilangan prima. Contohnya 18 akan habis dibagi oleh 2 dan 18 akan habis dibagi 3. Jadi 18 akan habis dibagi oleh bilangan prima. Oke, untuk pembuktiannya kita ambil N di mana N ini adalah anggota bilangan bulat positif. Kemudian nilainya N ini adalah lebih besar dari 1. Nah, kemudian akan kita tunjukkan bahwa N ini akan habis dibagi oleh bilangan prima. Karena N lebih besar dari 1, maka jelas N memiliki faktor bulat positif. Kita misalkan N ini adalah bilangan prima, maka dia memiliki faktor bulat positif. Nah, faktor bulat positifnya itu adalah dirinya sendiri. Yang kita ketahui bahwa N itu habis membagi N. Artinya N ini habis dibagi oleh bilangan prima yang merupakan dirinya sendiri. Nah,
Kita pindah nih, misalkan n itu adalah bilangan komposit. Karena dia adalah bilangan komposit, maka dia memiliki faktor bulat positif yang terkecil. Kita anggap nih, kita punya R yang merupakan faktor bulat positif terkecil dari n. Akan kita tunjukkan bahwasannya R-nya ini adalah bilangan prima. Artinya, karena R adalah faktor bulat positif terkecil dari n, maka si R ini akan habis membagi n. Sehingga kesimpulannya ini, n-nya akan habis dibagi oleh bilangan prima. Kita bisa menggunakan pembuktian kontradiksi. Kita andaikan nih, R-nya bukan bilangan prima. Karena R bukan bilangan prima, maka R-nya dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian dari A dikali B, di mana A dan B-nya ini elemen-elemen yang ada di anggota bilangan bulat positif. Kita ketahui nih, tadi bahwasannya R ini habis membagi oleh N, karena R-nya ini faktor bulat positif dari N. Lalu, karena R sama dengan A dikali B, diambil satu aja nih, A-nya. A-nya akan habis membagi oleh R. Nah, kita punya dua fakta ini, A membagi habis R, dan R habis membagi N. Maka, A-nya ini akan habis membagi N. Artinya, A-nya ini adalah faktor bulat positif dari N. Nah, di sini ada kontradiksi ya. Tadi kan kita mengasumsikan bahwa R ini adalah faktor bulat terkecil dari N. Nah, ternyata dari hasil faktor perhitungan ini, kita temukan bahwasannya A ini merupakan juga faktor bulat positif dari N juga. Karena A-nya habis membagi N juga, maka A-nya ini kurang dari R. Padahal R-nya ini sudah faktor bulat positif terkecilnya nih dari N. Jadi ada kontradiksi. Karena udah ada kontradiksi, maka pengandaiannya di sini harus kita ingkari. Jadi yang benarnya ini adalah R-nya adalah bilangan prima. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya ketika N berupa bilangan komposit, maka N-nya juga akan habis dibagi oleh suatu bilangan prima. Teorema yang kedua yaitu teorema 4.2 yang menyatakan setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah suatu bilangan prima, atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Di sini ada ilustrasi pohon faktor dari 2520. Nah, dinyatakan 2520-nya ini sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5 dikali 7. Atau dapat dinyatakan dengan 2520 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Jika N suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dinyatakan sebagai N sama dengan bentuk seperti ini, dengan yang pertama P1, P2, P3 sampai dengan PK adalah faktor-faktor prima dari N. Lalu yang kedua A1, A2, A3 sampai dengan AK adalah eksponen-eksponen bulat dan negatif. Bentuk tersebut disebut representasi dari N sebagai perkalian bilangan-bilangan prima, atau sering pula disebut dengan bentuk kanonik dari N. Nah, selanjutnya menentukan FPB dan KPK. Minimum A, B menyatakan nilai minimum dari A dan B. Lalu maksimum A, B menyatakan nilai maksimum dari A dan B. Misalnya nih, minimum 6,9 sama dengan 6. Lalu minimum 12,15,8 sama dengan 8. Maksimum dari 4,10 sama dengan 10. Lalu maksimum dari 7,3,12,6 sama dengan 12. Misalkan M, N, dan T bentuk-bentuk kanoniknya sebagai berikut. Nah, ini bentuk kanonik dari M, N, dan T. Maka FPB dan KPK dari M, N, dan T adalah sini adalah FPB M, N, dan T. Bentuknya seperti ini, dengan DI sama dengan minimum dari AI, BI, CI, untuk I sama dengan 1,2,3 sampai dengan K. Lalu di sini ada bentuk KPK dari M, N, dan T. Bentuknya seperti ini, dengan EI sama dengan maksimum dari AI, BI, CI, untuk I sama dengan 1,2,3 sampai dengan K. Nah, di sini ada contohnya. Tentukan FPB dan KPK dari 6552 dan 4563. Dapat diuraikan, 6552 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 1 dikali 13 pangkat 1.
Nah, uraian dari 4563 sama dengan 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 0 dikali 13 pangkat 2. FPB dari 6552,4563 adalah 2 pangkat minimum dari 3,0 dikali 3 pangkat minimum 2,3 dikali 7 pangkat minimum 1,0 dikali 13 minimum 1,2. Nah, didapatkan yang terminimumnya ini kan dari 3,0 yaitu 0. Jadi di sini 2 pangkat 0. Lalu di sini minimum pangkat dari 3-nya itu yaitu 2. Jadi di sini 3 pangkat 2. Selanjutnya di sini pangkat yang minimum dari 7-nya itu 0. Jadi 7 pangkat 0 dan di sini minimum dari pangkat 13 yaitu 1. Jadi didapatkan FPB dari 6552,4563 adalah 117. Sini ada KPK-nya. KPK dari 6552,4563 yaitu sama dengan yang tadi di sini FPB-nya, tapi bedanya di sini kita ngambilnya yang maksimumnya. KPK dari 6552,4563 yaitu 255.528. Nah, di sini ada teorema 4.3 yang menyatakan jika N suatu bilang komposit, maka N memiliki faktor K dengan 1 kurang dari K kurang dari sama dengan akar N. Lalu di sini juga ada teorema 4.4 yang menyatakan jika bilangan positif N tidak memiliki faktor prima P dengan 1 kurang dari P kurang dari sama dengan akar N, maka N suatu bilangan prima. Nah, di sini ada bukti untuk teorema 4.3. Baik, di sini untuk mentes bilangan prima ada 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu bagi N dengan sejumlah bilangan prima, mulai dari 2, 3, sampai dengan bilangan prima yang kurang dari sama dengan akar N. Lalu yang kedua, jika N habis dibagi dengan salah satu dari bilangan prima tersebut, maka N adalah bilangan komposit. Jika N tidak habis dibagi oleh semua bilangan prima tersebut, maka N adalah bilangan prima. Nah, di sini ada contohnya. Tentukan apakah 225 dan 1031 merupakan bilangan prima atau komposit. Yang pertama, akar dari 225 adalah 15. Bilangan prima yang kurang dari sama dengan akar 225 adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Oleh karena 225 ini habis dibagi oleh 3 dan 5, maka 225 adalah bilangan komposit sesuai dengan langkah yang kedua. Nah, di sini yang kedua, akar dari 1031 sama dengan 32,12. Bilangan prima yang kurang dari sama dengan akar 1031 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan 31. Oleh karena 1031 tidak habis dibagi oleh bilangan prima yang kurang dari sama dengan akar 1031, maka 1031 adalah bilangan prima. Nah, dengan menggunakan the shift of Eratosthenes untuk mencari bilangan prima yang lebih kecil dari 100, ada beberapa angka. Yang pertama, coret bilangan 1, karena bilangan 1 ini bukan bilangan prima. Lalu yang kedua, lingkarkanlah bilangan 2 yang merupakan bilangan prima terkecil. Kemudian, coretlah semua bilangan kelipatan dari 2 karena bukan bilangan prima. Lalu yang ketiga, lingkarkanlah bilangan 3, kemudian coretlah semua bilangan kelipatan 3 yang belum dicoret. Lalu yang keempat, lingkarkanlah bilangan 5, kemudian coretlah semua bilangan kelipatan 5 yang belum dicoret. Nah, langkah kelimanya ini, lingkarkanlah bilangan 7, kemudian coretlah semua kelipatan bilangan 7. Karena 7 adalah bilangan prima terbesar yang lebih kecil dari akar 100, maka semua bilangan yang tersisa yang belum dilingkari adalah bilangan prima. Nah, di sini kita sudah mempunyai tabel yang berisi bilangan 1 sampai 100. Di sini dengan menggunakan langkah yang sebelumnya itu, kita dapatkan bahwa bilangan prima yang lebih kecil dari 100 ada 25. Bilangan-bilangan itu adalah yang dilingkarkan oleh warna biru. Nah, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.